Apa hukumnya jika ada anak yatim fakir miskin kelaparan di kampung kita? Tidur dia perut lapar, nangis. Siapa yang dosa? Yang pertama pemerintah. Jadi nggak enak jadi pemerintah. Betul. Orang lain lapar kita dosa. Jadi mikir-mikir yang mau jadi caleg lagi, mikir-mikir. Kalau sanggup yang seperti itu silahkan. Kalau nggak sanggup nggak usah. Buka ladang aja udah, gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau yang kita buat bagus, udah kita benar berjalan sesuai aturan, ya akan menghasilkan pahala dengan walau hanya satu tanda tangan. Yang kedua dosa siapa? Agnia, orang kaya di kampung itu. Kita punya lebih beras di rumah, punya lebih uang di rumah. Kita tidur dalam keadaan ada beras 1 goni di rumah. Kita tidur dalam keadaan ada uang di dompet atau di rekening. Di kampung kita, di dusun kita umpamanya, ada fakir miskin kelaparan. Kita yang punya beras itu dosa ditanya dia oleh Allah di akhirat. Walaupun kita nggak tahu ada yang kelaparan di kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Datuk, Bapak Imam, Ketua BKM dan seluruh jamaah yang kita cintai, secara khusus anak yatim. Itu alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita mengisi momen yang mulia ini, yaitu momen Muharram atau momen Ashura, dengan salah satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu menyantuni anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu dari sekian banyak sebab untuk kita dekat dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar, mendapatkan bantuan beliau, syafaat beliau, dan tentu cita-cita tertinggi kita adalah satu surga dengan surganya Rasulullah SAW. Amin. Baik. Jadi mengena sekali pengajian malam ini karena bertepatan dengan malam 10 Muharram, malam Jumat, malam Ashura. Jadi kita bicara sedikit tentang perkara ini, kemudian nanti kita bicara juga tentang anak yatim. Qala al-musannifu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini wa yaumu Ashura. Wa huwa asirul muharrami li'annahu yukaffiru as-sanatal madiyata kama fi Muslim wa tasu'ah wa huwa tasi'uhu li khabari Muslim la in waqaitu ila qabilin la asuman tasi'ah famata qablahu wal hikmatu mukhalafatul yahudi wa min thamma sunnah liman lam yasumhu sawmul hadi ashara bal wa in samahu li khabarin fihi wa fi al la ba'sa ayyufridahu. Dan sunnah muakkad berpuasa, mengerjakan puasa di hari Ashura, yaitu hari 10 bulan Muharram. Karena puasa 1 hari itu akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Itu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim
Potongan hadisnya ayyukaffiras sanatal lati qablah. Puasa sehari di bulan di Asyura, di bulan Muharram, akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Besok bagi yang ingin berpuasa dan sangat dianjurkan berpuasa, ini udah bisa niat. Udah bisa niat. Sengaja aku puasa Asyura esok hari karena Allah Ta'ala. Atau sengaja aku puasa 10 Muharram esok hari karena Allah Ta'ala. Piuh, iku imum. Alhamdulillah. Besok 10. Apa fadilah? Fadilah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Dosa mana? Dosa yang tidak berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan manusia tak terhapus. Jambu sebiji orang punya kita ambil enggak terhapus. Minta halal sama yang punya jambu atau yang punya jambu menghalalkan tanpa kita minta. Ini kan. Bonbon sebiji kita ambil enggak terhapus. Kenapa? Berhubungan dengan manusia. Nanti tidak terhapus. Di dosa mana yang terhapus? Dosa yang tidak berhubungan dengan manusia. Dosa yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tinggal salat, dosa tinggal puasa, udah kita qadha dosanya itu. Dosa menyalahkan salah menggunakan nikmat, dosa kufur nikmat, bukan kafir. Dosa-dosa yang tidak berhubungan dengan manusia akan terhapus dengan puasa 1 hari besok. Besok Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jadi puasa besok dapat fadilah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan digandakan fadilah karena besok hari Jumat. Bahkan menurut fatwa Imam Hambali lebih afdal Jumat daripada Lailatul Qadar, kata beliau. Itu menurut Imam Hambali. Artinya betapa dan begitu besarnya fadilah malam dan hari Jumat. Yang harus kita paham. Walaupun ada khilafiyah ya, ada yang memfatwakan tidak, tetap lebih afdal Lailatul Qadar. Artinya ribut ulama dalam vonis menurut ijtihad mereka mana yang lebih afdal, Lailatul Qadar dengan Jumat. Itu poinnya. Yang pertama, watasu'a wa watasi'u li khabari Muslim la in baqaitu ila qabilin asuman natasi' fama taqablah wal hikmatu mukhalafatul yahudi. Dan sunnah puasa tasu'a tadi 9. Nah, pun karena hadis riwayat Imam Muslim, jika aku hidup tahun depan, sabda Rasul, jika saya hidup tahun depan, sungguh saya akan melaksanakan puasa di 9 Haram. Famata qablah, maka Rasul wafat sebelum sampai Muharram tahun depan. Sama dengan puasa 9 Haram Rasul belum pernah buat. Kita buat oleh kita tadi bagi yang berpuasa tadi, maka itu punya kelebihan yang besar, walau kelebihannya itu masih di bawah puasa yang besok 10. Hikmah sunnah berpuasa lebih sehari, mukhalafatul yahud, supaya tidak sama dengan Yahudi, supaya beda dengan Yahudi. Ada sebuah kisah di sini.
bahwa Yahudi itu membanggakan diri mereka di depan para sahabat Nabi. Kami punya puasa Asyura, puasa Nabi kami Musa, kata Yahudi. Sahabat lapor ke Rasulullah. Apa dijawab oleh Rasul? Nahnu ahaqqu minhu. Kita lebih pantas, lebih berhak berpuasa daripada mereka. Karena Yahudi puasanya tok dan hanya 1 hari, maka sunnah bagi kita ditekankan oleh Rasul, jangan sehari, ambil 2 hari, 9, 10, tadi sunnah, supaya nggak sama sama Yahudi. Bahkan sunnah walaupun dia sudah mengerjakan di 9, sunnah berpuasa di 11, supaya beda dengan Yahudi. Itu juga ada hadis dalam kitab dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Beliau yang meriwayatkannya tentunya Imam Ahmad. Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Kerjakanlah puasa di hari Asyura dan selisihilah Yahudi, dan kerjakanlah puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Berarti jumlah puasa yang ada dalil khusus di Muharram 3 hari. 9 Muharram tadi, besok 10 Muharram, Asyura besok lusa Sabtu 11 Muharram atau Hadi Asyara. Itu ada dalil langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah 3 hari kita ambil puasa, nggak sanggup 3 ambil 2, 9, 10 atau 10, 11. Nah, supaya terbeda dengan Yahudi. Kalau kita ambil sehari saja, macam mana? Hanya kita ambil besok sehari. Sabtu nggak kita ambil, tadi pun nggak. Telah difatwa oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab karangan beliau, la ba'sa ayyufridahu. Tidak mengapa jika menunggalkan sehari saja, tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun penekanan dari Rasul adalah lebih sehari. Kalau enggak sehari, kalau enggak 2 atau 3, cuma sehari, apakah jadi dosa? Tidak. Penekanan dari Rasul, maka mulialah kita yang mengikutinya. Kemudian, wa amma ahadithul iktihali wal ghusli wat tatyibi fi yaumi Asyura famin wada'il kadzabin. Adapun hadis-hadis diklaim hadis tentang bercela, tentang kesunahan mandi di besok di 10 Muharram, khusus mandi Asyura katanya, tentang kesunahan memakai wewangian khusus di hari Asyura, itu wada'il kadzabin, itu adalah kalam atau dasar-dasar orang-orang pendusta. Jadi fatwa ulama fikih tidak ada kesunahan khusus di hari Asyura seperti apakah sunnah mandi? Jawab tidak. Apakah sunnah berwangi-wangi? Jawab tidak. Sunnahnya puasa. Ya kalau mau mandi besok Jumat, berarti mandinya mandi Jumat. Kalau besok mau wangi-wangi, ya karena kita mau pergi Jumat. Bukan karena Asyura. Ada yang terkenal lagi di beberapa tempat seperti bubur Asyura. Nah, dengar? Di Langsa ada itu yang udah di Masjid Raya kalau nggak salah. Bubur Asyura. Orang nanya sama saya, bubur Asyura. Nah, kenapa memangnya? Kan lebih keren lagi kalau ayam penyet Asyura. Ya kan? Sanger Asyura. Ya kan? Tapi jangan siang-siang. Disiapkan untuk orang berpuasa dan dibagikan, disedekahkan ketika menjelang buka puasa.
Jadi kalau siang dibagikan, nah itu menggoyahkan orang yang puasa. Takut yang udah puasa tunjuk tangan nggak puasa, sanger mayam penyet. Nah, jadi kurang pas kalau dibagikan siang-siang, tapi dibagikan menjelang berbuka puasa. Dah. Kemudian saya ceritanya supaya kita nggak menganggap enteng ibadah sunat seperti sholat sunat, puasa sunat. Itu fungsinya apa? Di akhirat seperti apa? Ini yang harus kita pahami dulu. Di dalam hadis awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'una min a'malihim as-salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Yang awal-awal Allah fardukan untuk umatku salat 5 waktu. Yang awal diangkat salat 5 waktu. Yang awal disoal juga salat 5 waktu. Ini hadis. Hadis ini Rasul sedang menceritakan cuplikan padang mahsyar, hisab. Biar tahu kita bagaimana kita dihisab, cuplikan kasarnya. Faman kana daya'a syai'an minha yaqulullah tabaraka wa ta'ala unduru fi salati 'abdi hal tajiduna li 'abdi nafilatan min salatin tatimuna biha ma naqasa minas shalah. Diperiksa salat. Salat apa? Salat fardu 5 waktu. Ada daya'a syai'an minha, ada yang kurang dari salat itu. Kemudian diperiksa puasa Ramadan, ada yang kurang dari puasa itu. Kemudian diperiksa zakat, ada yang kurang dari zakat itu. Apa yang kurang itu? Apa yang dimaksud oleh Rasul daya'a syai'an minha? Apakah enggak dikerjakan salatnya atau puasa Ramadannya atau zakatnya enggak dibayar? Atau dikerjakan salatnya tapi enggak lengkap, enggak sempurna, puasanya dikerjakan enggak sempurna, zakatnya dibayar enggak sempurna? Ini ranah ulama memahaminya. Apa yang dipahamkan oleh ulama fikih? Wa aslu masyru'iyyatihi li jabrin khilalin yahsulu fil ibadatil asliyah ghairi mubtilin laha. Kalau dalam i'anah liyukmila naqsal faraid. Fungsi disyariatkan salat sunat secara khusus, ibadah sunat secara umum. Salat sunat untuk salat fardu, puasa sunat untuk puasa Ramadan, sedekah, wakaf, hibah, hadiah untuk zakat wajib, baik zakat harta atau zakat fitrah. Itu untuk menempel kekurangan-kekurangan di ibadah asal. Yang kekurangan itu tidak membatalkan ibadah asal tersebut. Nah, contoh dalam mahalli katarki nahwi khusyu' wa tadabburi qira'ah fis salah, seperti seseorang meninggalkan khusyuk, tidak menghayati bacaan dalam salatnya, wa ka fi'li nahwi ghibah fis shaum, dan seperti seseorang menghibah di hari Ramadannya. Salatnya dikerjakan, ada cacat. Puasanya Ramadan dikerjakan, ada cacat. Cacatnya tidak membatalkan salat itu. Seperti contoh khusyuk. Orang nggak khusyuk menurut mayoritas fatwa ulama tidak batal salat, tapi kurang, dianggap kurang, tidak sempurna. Bagaimana itu di akhirat? Ini dia hadisnya yang sedang kita bicarakan. Diperiksa oleh malaikat, ya Allah, zuhurnya ini 4 rakaat, awal pertama dia balik 3 rakaat khusyuk, 1 rakaat enggak khusyuk. Macam mana ya Allah? Jangan coret dulu. Coba lihat, ada enggak dia kerjakan salat sunat? Salat sunat yang mana? Semua. Yang tahunan, Idul Fitri, Idul Adha,
karena sebab tertentu, minta hujan, gerhana bulan, gerhana matahari, taraweh yang rutin, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, itu semua nanti fungsi utamanya adalah untuk menutup kekurangan di salat fardu kita yang kurang. Ada ya Allah, ada tarawihnya, ada rawatibnya, ambil, tempel, 1 rakaat yang enggak khusyuk. Asarnya ini ya Allah, 2 rakaat enggak khusyuk, ambil. Berapa jumlah salat sunat untuk nempel yang enggak khusyuk itu hanya Allah yang tahu. Jelas? Tapi kalau salat fardunya dikerjakan, ada cacat, cacatnya batal salatnya. Bisa ditempel? Nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai alif. Harusnya alamin. Salah. Lahnan yughayyirul makna. Salah yang mengubah makna. In ke alif mengubah makna. Batal kalimat, batal ayat, batal Fatihah, batal salat. Bisakah salat ini ditempel dengan salat sunat di akhirat? Tidak bisa. Jadi bagaimana salat ini? Salat ini harusnya diulang jika masih dalam waktu, diqadha jika sudah habis waktu. Jadi di akhirat macam mana? Hanya Allah yang tahu. Dia selesaikanlah pelakunya ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, salat dulu yang tinggal, masa lajang enggak salat, terus sekarang banyak-banyakkan salat sunat untuk menempel salat fardu yang belum diqadha, itu bersalahan pemahaman ini dengan ijma' ulama 4 imam mazhab. Tidak ada fatwa itu. Yang ada adalah mengqadhanya. Di Payatenggar dulu saya lama ngajar di situ. Itu kalau kita singgah di situ, orang rawatib qabliyah ba'diyah, itu banyak orang-orang tua, orang jamaah masjid, dia rawatib qabliyah diganti dengan qadha subuh. Kunut dia. Nanti ba'diyah diganti dengan qadha yang lain. Boleh? Bukan boleh pertanyaan. Memang harus begitu. Di Sigli cerita Allahumma yarham Abu Paluh Gading. Satu menasah di Sigli, satu kampung sepakat. Malam Ramadan pergi terawih, satu kampung di Menasah. Tapi bukan terawih. Salatnya di jam terawih. Tapi sepakat satu kampung qadha salat. Qadha salat berjamaah. Jam berapa siap terawih? 9:30. Mereka pun mengqadha dari habis Isya sampai 9:30. Boleh? Bukan boleh. Itu harusnya begitu. Salat qabliyah kita ganti dengan qadha, ba'diyah kita ganti dengan qadha, witir, tahajud, bangun malam kita ganti dengan qadha, duha kita ganti dengan qadha, tahiyatul masjid kita ganti dengan qadha, semua salat sunat kita ganti dengan qadha. Itu pahalanya lebih besar daripada pahala salat sunat itu sendiri. Karena salat sunat pahala sunat, sedangkan qadha pahala wajib. Pahala wajib jauh lebih tinggi daripada pahala sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita sadar kita tinggal salat dulu, kita qadha, masuk kita dalam ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Orang yang mengqadha salat dia sedang
bertobat, meninggal dia walaupun belum habis di qada salatnya, dia meninggal sedang dalam jalan tobat. Paham? Nah, lu nggak usah ditanya hadisnya mana, lu banyak. Nah, biasakan kita gitu. Hadisnya mana tentang qada salat? Banyak. Rasul kata salat dalam Sahih Bukhari yang tidur subuh, Bilal nggak terbangun, kata salat subuh hampir jam 10 pagi. Rasul di sebuah peperangan 4 waktu berturut-turut tinggal salat. Begitu hebatnya perang. 4 waktu. Waktu itu belum turun ayat salat khauf, salat perang, belum turun ayat itu. 4 waktu. Kan hampir 24 jam itu, 4 waktu. Rasul tinggal salat. Sadar nggak 4 waktu itu Rasul tinggal salat? Emang ada Rasul tidur dalam perang? Atau lupa? Nggak mungkin. Rasul 4 waktu Rasul tinggal perang, tinggal salat turut. Udah reda perang, Rasul qada. Diformat oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW untuk tinggal salat supaya ada jawaban bagi kita umat. Jika tinggal salat, tobatnya hanya satu, yaitu kita qada. Nah, kalau Rasul nggak pernah diformat oleh Allah tinggal salat, kita nggak ada qada karena nggak pernah tinggal Rasul. Karena nggak pernah tinggal, nggak pernah dikata oleh Rasul. Itu hikmahnya bagi kita. Jadi Bapak Ibu, jangan bandel. Paham, jangan bandel. Nah, Allah kan memasukkan kita ke surga karena rahmatnya. Orang yang disayangi oleh Allah itu orang yang bertobat. Jadi kalau disuruh kata-kata, belum habis meninggal Ustaz. Nah, sedang dalam bingkai taubat. Nah, kalau bandel payah. Nah, gitu. Nanti pulang sehat badan, ada waktu, hidup dipasangin di rumah, hidup AC, belum ngantuk, qada salat. Kapan balik? Kapan salat? Balik tahun 1980. Kapan baru salat? 10 tahun kemudian. Berarti 10 tahun tinggal. Itu nanti ambil pulpen 1, buku notes, cetek. 1980 bulan 1 tanggal 1 Mama. Subuh. Allahu Akbar. Dah 2 rakaat salam, bangun lagi zuhur. Allahu Akbar. Qada zuhur. Dah siap 4 rakaat, bangun lagi. Allahu Akbar. Asar. Hingga seterusnya. Berapa dapat? 1 minggu. Dah terbayar 1 minggu. Besok, malam besok, sanggup lagi. Qada lagi. Dapat 1 minggu lagi. Dah 2 minggu terbayar. Catat. Itu yang benar-benar tobat. Nah, ini kita enggak. Utang enggak kita bayar-bayar. Kita terus mengerjakan sholat sunat. Kira-kira Allah sayang enggak itu? Nah, itu aja cara berpikirnya. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Entah dia menghibah, entah dia berdusta, entah dia caci maki, entah dia sumpah palsu, entah dia saksi palsu. Maka Ramadannya, puasanya kurang, cacat. Pakai apa ditempel di akhirat? Ketika diperiksa oleh malaikat, dihisab. Pakai puasa sunat. Puasa sunat yang mana? Semua puasa sunat. Baik yang tahunan 6 Syawal, Dzulhijjah yang akan kita kerjakan besok, yang bulanan, tengah dan akhir bulan, yang mingguan, Senin dan Kamis, semua itu difungsi utamanya adalah untuk menempel cacat-cacat yang terjadi di ibadah fardu kita. Demikian juga dengan sedekah, wakaf, hibah, hadiah, itu untuk menempel yang kurang di zakat fardu kita. Udah aman semua. Salat yang kurang udah ditempel dengan salat sunat. Puasa yang kurang udah ditempel dengan puasa sunat.
zakat yang kurang dari tempel dengan sedekah, masih lebih ibadah sunatnya. Itu yang lebih itu baru menjadi bonus bagi pelakunya di akhirat. Jika menjadi bonus, jadi apa? Jadi bertambah bentuk-bentuk nikmat di dalam surga bagi pelakunya. Ini baru fungsi yang kedua untuk ibadah sunat. Jadi nggak langsung jadi bonus dia. Nah, baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada dalam Islam hari yang diatur khusus nyantuni anak yatim. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan perut, berhubungan dengan lapar tidaknya mereka, berhubungan dengan koyak tidaknya baju mereka, berhubungan dengan ada atau tidaknya jajan mereka, berhubungan dengan ada atau tidaknya kebutuhan kehidupan mereka. Jadi nggak ada diatur khusus oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada, oleh Rasul dalam hadis tidak ada. Kenapa? Karena memang kapan saja para agniya di kampung setelah pemerintah wajib memperhatikan fakir miskinnya, du'afanya, anak yatimnya, supaya tidak lapar, supaya tidak koyak baju, supaya ada biaya pendidikan, supaya ada uang untuk bayar air, listrik, hidup, lampu, dan lain sebagainya. Kemudian kita kesepakati, kita buatlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Kita santuni anak yatim di Muharram, bagus. Di momen-momen seperti ini, bagus. Menjelang Ramadan, ada yang menjelang Idul Fitri. Kapan lagi biasa orang buat? Di situ ya, yang biasa ya. Biasa yang sering di situ. Nah, ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Berapa kita kasih setahun sekali? 2 juta. 2 juta untuk setahun cukup? Ayah. Mudah-mudahan ada dari pemerintah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa hukumnya jika ada anak yatim makin miskin kelaparan di kampung kita? Tidur dia perut lapar, nangis. Siapa yang dosa? Yang pertama pemerintah. Jadi nggak enak jadi pemerintah. Betul. Orang lain lapar kita dosa. Jadi mikir-mikir yang mau jadi caleg lagi, mikir-mikir. Kalau sanggup yang seperti itu silahkan. Kalau nggak sanggup nggak usah. Buka ladang aja udah, gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau yang kita buat bagus, udah kita benar berjalan sesuai aturan, ya akan menghasilkan pahala dengan walau hanya 1 tanda tangan. Yang kedua dosa siapa? Agniya, orang kaya di kampung itu. Kita punya lebih beras di rumah, punya lebih uang di rumah. Kita tidur dalam keadaan ada beras 1 goni di rumah. Kita tidur dalam keadaan ada uang di dompet atau di rekening. Di kampung kita, di dusun kita umpamanya, ada fakir miskin kelaparan. Kita yang punya beras itu dosa ditanya dia oleh Allah di akhirat. Walaupun kita nggak tahu ada yang kelaparan di kampung itu. Kenapa? Kita punya lebih. Haknya harusnya kita berikan yang lebih itu kepada yang lapar. Paham? Makanya orang kalau pelit itu banyak kali dosanya. Makanya jangan pelit. Harus berbagi. Ini kita santuni anak yatim. Apa kelebihannya? Nggak perlu saya cerita lagi kelebihan anak yatim. Ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Orang yang mengaku beragama tapi berdusta dia. Apa yang pertama ciri-cirinya? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Bajunya Islam, casingnya Islam,
Simbolnya Islam. Anak yatim kelaparan, anak yatim mau masuk sekolah, anak yatim mau masuk mengaji, nggak ada uang, kitab beli buku nggak ada uang, dibiarkan. Nah, itu contoh orang yang munafik dalam beragama. Itu dihina oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Makanya saya sarankan di mana-mana itu kotak infak itu ada satu untuk anak yatim. Itu berapa? Untuk ada. Alhamdulillah. Ada satu untuk anak yatim. Kenapa? Karena orang kita sekarang sukanya sedekah di masjid. Makanya rata-rata kas masjid besar. Betul. Rata-rata kas masjid besar. Puluhan juta. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kas masjid 200.000? Pernah? Ada kas masjid segitu? Nggak ada, pasti jutaan. Ada yang ratusan juta kas masjid. Betul. Dari mana ada duitnya? Orang baik memang, orang dermawan. Sedekahnya ke masjid terus, bagus. Cuma jangan satu lubangnya. Kenapa? Nanti kalau cuma satu ke masjid, nggak ada untuk anak yatim, orang kaya yang cuma ke masjid luang waktunya, nggak sempat ngurusi anak yatim, orang fakir miskin segala macam, ya terus nggak terurus tuh orang-orang itu. Makanya kita cover keadaan. Semua masjid, semua menasah harus ada satu untuk anak yatim, selain infak untuk masjid dan menasah. Tambah untuk anak yatim, buat biar orang yang mau infak seperti itu. Kenapa? Jangan sampai banyak kali orang salah. Kita sedekah ke kotak itu 50.000 untuk masjid. Rupanya di kampung kita ada anak yatim mau beli ikan maknya untuk makan siang, nggak ada duit. Di akhirat kan ditanya, kita ditimbang itu. Sedekah 50.000 kan luar biasa pahalanya. Di waktu yang bersamaan ada orang kampung kita anak yatim atau fakir miskin mau beli ikan makan, nggak ada duit. Itu nanti ditanya nggak kita yang sedekah 50.000 itu? Kenapa nggak kau kasih ke orang lapar? Kata Allah. Paham? Makanya tidak ada kebaikan itu yang mutlak deh. Pasti ada sisi kurangnya. Cuma jangan kurang terus. Diumumkan kas masjid 100 juta. Didengar mana yatim di ujung kampung, didengar sama duafa di ujung kampung. Dia beras ditengoknya di goni, tak ada lagi. Kenapa orang kaya nggak mau bantu kami? Kenapa orang dermawan di kampung ini nggak mau bantu kami? Besar-besar diumumkan di masjid ini 100 juta, 200 juta, bukan masjidnya aja, semua masjid. Maka saya katakan orang kita sekarang sedekahnya udah nggak seimbang. Ke masjid terus, masjid udah siap, udah cantik seperti ini. Kecuali masjid lagi dibangun, kecuali masjid bocor, kecuali masjid belum enak sujudnya. Makanya karena orang nggak mau jalan-jalan sekarang kasih sedekah ke anak yatim fakir miskin langsung ke rumah-rumah, kitalah yang mengcover itu di masjid. Orangnya suka sedekah di masjid, buatkan kotak itu untuk anak yatim atau bahkan fakir miskin, supaya orang bisa berinfak, bisa beramal dengan banyak bentuk kebaikan di masjid. Sabda Rasul, kelebihan itu hukum. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dengan anak yatim di dalam surga nanti seperti dua jari. Kafil itu, kafil, ulama menafsirkan seperti Imam Nawawi, yang dikatakan kafilul yatim, orang yang mencukupkan kebutuhan anak yatim. Kebutuhan hidup. Nah, ya kita ini yang mudah-mudahan masuklah dalam kategori kafil itu kan, walaupun nggak 100%. Nah, ya mungkin yang kita kasih ini cukuplah untuk menunjang kebutuhan mereka dari 100%, 20%-nya. Nah, tapi yang Rasul maksud adalah yang mencukupi kebutuhan mereka 100%. Itu dikatakan dengan kafilul yatim, yang dijanjikan satu surga dengan Rasul dan dekat dengan Rasul. Poinnya apa Bapak Ibu kesimpulannya? Jangan sampai ada anak yatim di kampung ini kelaparan.
Nggak ada duit beli baju untuk sekolah. Baju sekolah koyak-koyak, tak ada duit untuk beli. Sepatu udah koyak, tak ada duit. Buku mau beli, tak ada duit. Pensil, pulpen mau beli, tak ada duit. Mau beli jajan es krim, tak ada duit. Anak kita es krim 50.000 kita beli. Anak yatim es krim 2.000 mana duit. Anak fakir miskin duafa semua ada dibeli. Itu pemimpin dulu yang kena, kemudian orang-orang kaya di kampung ini kena semua. Jadi nggak usah anggap sepele yang seperti ini. Nah, makanya ini perkara yang besar. Perkara yang besar yang hari ini seolah-olah dikecilkan oleh banyak pihak. Saya katakan bahwa ini adalah perkara yang besar. Di rezeki yang Allah berikan kepada kita ini semua Bapak Ibu, banyak atau sedikitnya, makin banyak hak saudara-saudara kita di dompet kita itu, di rekening kita itu. Nah, makin banyak Allah kasih, makin banyak pula hak-hak saudara kita di situ. Nah, cukup? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Paham semua, bagus. Oh ada Pak Datuk. Yang kedua tentang anak yatim, Pak. Anak yatim kalau yang di luar nikah meninggal bapaknya. Baik, ya. Oh ya. Bagaimana sholat makmum mendahului imam dan atau sama. Yang kedua, bagaimana kaitannya anak yatim yang orang tuanya di luar nikah, nikahnya belakangan tahu tidak? Nah, lahir, memang ini Pak. Baik. Baik. Alhamdulillah, bagus berarti. Sabda Rasul, ju'ilal imamu liyutamma idza kabbara fakabbir. Dijadikan imam untukmu itu untuk penyempurna. Apabila beliau imam setelah sudah selesai takbir, maka baru kamu takbir. Nah, jadi jawabannya hadis langsung dijawab oleh Rasul. Kita tanya. Jadinya begini, jadinya seperti apa perbuatannya? Imam udah habis takbirnya, Allahu Akbar, udah habis takbirnya udah sampai di tempat yang dituju, baru kita ikut. Rasul nyuruh gitu. Itu makanya fakabbir. Imam udah selesai takbir, baru kamu takbir. Imam udah sampai ke tempat rukuk, baru kamu susul. Imam udah sampai ke tempat sujud, baru kamu sujud. Rasul nyuruh gitu. Kita duluin atau kita samakan, makruh, baru makruh. Dua rukun kita dulukan dengan beliau, dengan imam, baru batal. Nah, yang terjadi hari ini rata-rata makruh semua, menyamakan diri. Kecuali menyamakan di takbiratul ihram, baru batal. Imam belum selesai Allahu Akbar, baru kita udah sambung takbiratul ihram. Takbir pertama, itu nggak sah kita makmum. Nah, kalau selain takbiratul ihram, menyamakan dengan dia gerakan hanya makruh, imbasnya berkurang pahala jemaah bagi kita pelaku makruh itu. Satu. Yang kedua, sabda Rasul, yang dikatakan yatim itu la isma ba'dal bulugh. Banyak betul hadis sendiri yang meriwayatkannya. Tidak dikatakan yatim sesudah balik. Kotak infak ditulis anak yatim, dikasih ke yang sudah balik, yang ngasih dosa. Atau dikasih ke piatu, padahal ditulis ya yatim, yang ngasih dosa. Taubatnya ambil balik duit itu yang udah dikasih ke yatim atau yang udah balik, ganti balik ke anak yatim. Nggak cukup taubat sama istighfar. Berapa juta yang udah dikasih ke orang yang udah balik? 5 juta. Ambil duit pribadi 5 juta, bayarkan kembali.
Nah, kalau enggak minta balik tadi sama yang udah dikasih, karena bukan dia punya. Jadi jangan salah yang pertama. Yang kedua, yatim itu man mata abuhu. Orang yang meninggal ayahnya. Ayahnya meninggal. Anak luar nikah tidak ada ayah. Nah, tidak ada ayah secara syariat. Nah, dia dihukumkan nasab kepada maknya. Maka yang menanggung nafkah maknya, yang wajib. Yang wajib menanggung nafkah maknya. Nah, jadi udah pas tadi pengumumannya, khusus yatim, hanya yatim yang belum balik. Kan begitu Bapak buat pengumuman tadi. Nah, itu jangan bergeser. Hukumnya memang harus begitu. Nah, jadi jangan, mohon maaf kalau yang udah balik, nggak boleh kasih. Nah, kalau Bapak kasih juga, saya nggak tanggung jawab, udah saya sampaikan nih. Nah, sama, balik, ya yang buat itu Rasul, yang buat batasan Rasul. Maka nggak ada khilaf ulama. La yutsma ba'dal buluk, itu hadisnya. Tidak dikatakan yatim sesudah balik. Nah, jadi kalau mau ngasih anak yatim yang sudah balik, tulis di situ satu lagi kotak infak untuk anak yatim dan duafa. Jadi anak yatim yang udah balik susah, masukkan ke kategori duafa. Nah, dah cukup. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Banyak-banyaklah kita infak khususnya ke anak yatim, ke masjid, gitu juga dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.